Makin semangat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ya Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya seluruh makhluk dikembalikan. Ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Ya Allah Subhanahu wa taala yang semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah hadirin yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan keistiqomahan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Dan di antara tujuan pokok diciptakannya manusia ini adalah selain menjadi pemimpin, yakni kita juga adalah diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala hati kita sedang lemah, Bapak Ibu ya, manakala semangat kita sedang turun-turunnya, manakala kita sedang malas-malasnya ibadah, manakala kita sedang malas-malasnya sholat, harus kita tegur hati kita, harus kita tegur diri kita. Kita katakan kepada diri kita, wahai diri, janganlah engkau malas untuk sholat, karena untuk itulah engkau diciptakan. Wahai diri, janganlah malas engkau mengikuti pengajian, karena untuk itulah engkau diciptakan. Wahai diri, jangan malas untuk mengaji Al-Quran, karena untuk itulah engkau diciptakan. Jemaah rahimahullah, dan tidak bekal yang paling baik kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu jemaah rahimahullah, apa arti takwa? Sering kita dengar kan? Taat dan taat. Ya, bisa. Taat, apalagi siapa yang bisa memberikan makna takwa? Takwa ini jemaah rahimahullah, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mentafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan berislam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senang atau yang selalu mengikuti Jumat atau sholat Jumat, pasti nanti khotibnya berwasiat kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma mana haqqa tuqatih? Apa arti haqqa tuqatih dalam ayat ini? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, makna haqqa tuqatih salasun. Ada 3 makna haqqa tuqatih. Yang pertama adalah an yakuna Allah yu'bad wa la yu'sad. Hendaklah dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang dia sembah, wala yu'sad, bukan zat yang dia maksiat. Ini makna yang pertama yang harus kita pegang. Jadi Allah itu, baru kita akan mencapai haqqul tuqatih, hendaklah kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang kita sembah, bukan zat yang kita maksiat. Yang kedua, an yakunallaha yudhkar wa la yunsar. Hendaklah Allah itu dijadikan sebagai zat
yang selalu dipikir, selalu disikir, selalu diingat. Wala yunsa, bukan zat yang dilupakan. Bahaya kalau kita lupa sama Allah. Bahaya kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebaliknya Allah justru lupa kepada kita, bisa selesai kita, bisa binasa. Bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidur sehari saja, Bapak Ibu. Siapa yang akan memberikan makanan kepada makhluk? Siapa yang akan menjamin oksigen ini masih tetap berjalan? Siapa yang akan menjamin bahwa bulan ini akan bersinar? Tidak ada yang bisa. Maka hendaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai zat yang selalu diingat, jangan dilupakan. Dan di antara tujuan kita melaksanakan sholat ini sesungguhnya yaitu dalam rangka mengingat Allah, berzikir kepada apa firman Allah dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat untuk mengingat. Namun kadang-kadang jemaah Bapak Ibu, justru dalam sholat juga kita lupa kepada Allah Subhanahu, sehingga kita lupa sudah berapa rakaat kita sholat, ya, apa yang kita baca mulai kita lupa. Was-was syaitan. Seperti itulah. Kemudian yang ketiga, an yakuna Allah yushkar wa la yukfar. Hendaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai zat yang disyukuri nikmatnya, jangan dikufuri, jangan diingkari. Artinya kita harus pandai-pandai, pintar-pintar berterima kasih. Di antaranya apa? Dari sisi harta yang kita keluarkan, bahwa ada hak orang lain dari harta kita. Seperti yang sampaikan kemarin, Masya Allah, sebentar lagi Idul Kurban. Maka jemaah masyarakat yang punya kelebihan harta, silakan bisa menyalurkan melalui ibadah kurban. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yang sebenarnya ingin sampaikan masalah akikah ini mungkin belum ya? Belum. Akikah ya? Belum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sila. Jangan malu-malu. Baik. Masalah sholawat ini nanti saja. Ada sholawat wahidiyah, ada sholawat tarekat, ada sholawat munjiat, ada banyak. Nanti ada sholat dan tunjina biha min jami'il ahwa'i wal afaq. Seringan kita dengar. Bagaimana kedudukannya nanti mungkin ditemu. Baik. Kemarin kita sudah bahas masalah kurban, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Sekarang kita bahas masalah akikah. Ketika dia mengisi pengajian di Mataram bila hari, kalau nggak salah hari Jumat yang lalu, ada bapak-bapak yang bertanya, Ustaz, saya mau bertanya satu pertanyaan yang belum selesai dibahas, terus dibahas setiap tahunnya. Apa itu bapak? Bagaimana hukum orang yang belum sempat akikah tapi mau berkorban? Dulu ketika dia lahir belum diakikahkan ya, lalu dia mau korban, apa hukumnya Ustaz? Katanya nggak sah. Ada yang belum diakikahkan ini? Artinya selaput mungkin, hampir selaput ya, atau setengahnya lah. Nah, kebanyakan orang-orang tua yang saat ini tua itu belum diakikah. Ya banyak faktor, mungkin saat itu memang belum mampu atau karena memang tidak paham hukumnya, tidak tahu hukum. Ya bagaimana kedudukannya itu? Nah, ini jawaban hukum. Mudah-mudahan nanti yang ingat itu untuk dijawab di waktu-waktu yang selanjutnya atau di sela-sela nanti. Yang pertama yang ingin sampaikan akikoh. Akikah bahasanya akikah. Al-aqiqatu asluha asy'arul ladzi yakunu ala ra'si sabbihi yulad. Akikah ini ada bahasa Arab, artinya akikah itu artinya yaitu rambut yang tumbuh di atas kepala
bayi yang ketika baru dilahir. Itu namanya, jadi rambut yang baru tumbuh itu namanya akikoh secara bahasa. Ini dia. Wa innama sumiyat asyaqul lati tudbahu anhu fi tilkal hal aqiqatan li annahu yuhlaku anhu dzalika sya'ar inda dzabah. Dan kenapa dinamakan sembelihan kambing pada hari ke-7 sebagai akikoh? Karena di antara alasannya adalah juga di hari itu rambut bayi itu dicukur. Maka dinamakanlah proses menyembelih kambing di hari yang ke-7 itu adalah akikah. Adapun secara istilah, akikah itu adalah al-dhabihatul lati tuzbahu 'anil maulud yauma sabihi syukran lillahi subhanahu wa ta'ala ala ni'matil waladi dzakaran kana aw unsa. Akikah secara agama, makna agamanya ini yaitu sembelihan yang disembelih untuk anak yang baru dilahirkan, baik laki-laki maupun perempuan. Kapan disembelih? Yauma sabihi, pada hari itu. Untuk apa? Syukron lillahi, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, nah ini jamaah rahimakumullah. Kemudian akikah ini sebenarnya bukanlah syariat yang muncul ketika datangnya Islam, bukan. Jadi akikah ini sudah menjadi tradisi orang Arab sebelum datangnya Islam. Banyak tradisi orang Arab nih, orang Arab jahiliyah yang kita adopsi banyak sekali. Di antaranya adalah akikah, sunatan juga dulu sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali jemaah rumahku. Menikah juga tradisi lama ini. Poligami juga tradisi. Cuman poligaminya orang Arab jahiliyah. Tahu poligami Bapak Ibu? Madu. Ya, madu ya, madu. Bapak yang paling tahu ya. Kadang-kadang nggak tahu juga. Karena nggak disuruh tahu. Madu. Itu sebenarnya bukan ada langsung ketika datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi dulu sebelum Rasulullah. Tapi dulu orang kalau madu, kalau poligami itu nggak ingat batas. Nggak lihat Pak. 20 dia mau 20 istrinya. 30 dia mau 30 istrinya. Sebaliknya, istri juga kalau dia mau madu, dia madu laki-laki. Satu istri ada disebutkan dalam sejarah itu ada yang punya 10 suami. Nah itu, cuma Islam datang membatasi. Yang dulunya tanpa batas dibatasi. Jangan lebih dari 4. Tapi kalau tidak mampu adil, cuma satu. Itu bukan pembahasan kita. Nanti di luar saja itu. Kanatil akikah ma'rufatan indal Arab fil jahiliyah. Akikah ini sudah dikenal oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Dikenal. Wa yadullu ala dzalika ma warada fil hadis. Dan itu ditunjukkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Buraidah an abihi qala, saya mendengar Abi Buraidah radhiyallahu anhu berkata, kunna fil jahiliyah, kata seorang sahabat. Dulu kami di masa jahiliyah. Tahu masa jahiliyah Bapak Ibu? yakni masa-masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa di mana orang tidak mengenal mana yang halal, mana yang haram. Yakni masa di mana orang yakni tidak lagi memurnikan akidah dan tauhidnya. Apa kata beliau? Kunna fil jahiliyah, dulu kami di masa jahiliyah. Idza wulida li ahadina gulamun, jika ada salah seorang di antara kami yang baru melahirkan seorang anak, dzubiha syatun aw dzabaha syatan wa laqtaha ra'sahu bidamiha. Jadi anak-anak yang baru lahir langsung disembelihkan apa? Kambing. Kalau korban kemarin apa yang disembelih? Bisa kambing, bisa sapi, kalau punya bisa onta. Nah, ini jemaah, saya rasa kurban sudah saya sampaikan di perkuliahan kemarin ya. Jemaah, ini kita sedang kuliah ini ya. Udah berapa semester? Udah banyak semester kita ini. Sebentar lagi wisuda ini insya Allah.
cuman belum ada kampusnya yang menampung kita ya. Baik. Apa kalau orang dulu ada anak yang baru lahir, disembelihkan untuknya seekor kambing, walak toharo sahu bidamiha, dan darah daripada kambing itu dilumuri dengan kepala si bayi. Ini, jadi sembelih kambing, darahnya diambil, lalu nanti dilumuri dengan kepalanya, dibasuhi sampai dia betul-betul merah begitu. Falamma ja'al Islam, inilah indah Islam, ini memang indah. Falamma ja'al Islam, ketika Islam itu datang, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, kunna nadbahu syatan, kami ketika ada yang baru lahir kami menyembelih seekor kambing, wa nuhalliqu ra'sahu, dan kami mencukur rambutnya, wa nulaqtihu biza'faran, dan kami lumuri kepalanya itu dengan wangi-wangian. Kalau dulu orang Arab jahiliyah dilumuri dengan apa? Darah daripada hewan yang disembelih itu. Waalaikumsalam. Nah, kalau setelah datangnya Islam, dilumuri atau dibasuh, diberi wangi-wangian kepada si bayi tersebut sebagai ganti daripada darah tersebut. Itulah. Jadi Islam ini adalah agama yang betul-betul pas dengan fitrahnya manusia. Jadi kalau ada satu amalan, satu perbuatan yang membuat kita kesulitan ya, kewalahan atau tersesat dalam kita, nah bisa dipastikan itu bukan bagian dari Islam. Karena Islam ini selalu cocok dengan situasi kita, selalu menjadi fitrah kita, selalu adalah yakni sesuai dengan fitrah manusia. Baik. Lagi musimnya patung ini Bapak Ibu ya. Saya juga belum sehat betul. Al-aqiqatu fil Islam. Baik, tadi akikah sebelum Islam. Ini akikah setelah Islam. Sabatat masyru'iyatul aqiqah bisunnah nabawiyyah min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min fi'lihi. Jadi syariat akikah ini ditentukan, disyariatkan berdasarkan sabda Nabi dan perbuatan Nabi. Dua, Nabi ngomong, Nabi juga berbuat. Awalan, yang pertama as-sunnah al-qauliyah. Sunnah qauliyah berupa sabda beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma'al gulami aqiqatun fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Jadi ma'al gulam, bersama seorang anak laki-laki itu aqiqah, ada aqiqahnya, maka tumpahkanlah untuknya itu darah. Hadis riwayat Al-Bazzar. Kemudian di antara sunnah fi'liyah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu aqqa anil Hasan wal Husaini kabsan. Maka Rasulullah mengakikahkan cucunya. Siapa cucu Nabi itu namanya? Hasan dan Husain. Sebenarnya Husain itu Hasan juga ya. Itu dua orang yang berbeda. Hasan Husain. Sebenarnya Husain itu Hasan kecil ya. Jadi begini jemaah. Ada dalam bahasa Arab itu namanya ismu tasgir, isim tasgir. Isim yang menunjukkan kecil. Bahasa Arabnya laut itu apa? Bahrun. Kalau yang mirip laut itu apa bahasa Indonesianya? Mirip laut. Danau ya. Nah, danau itu bahasa Arabnya buhairo. Dari bahrun menjadi buhairo. Aneh. Ada pengajian lain. Bahrun menjadi buhairo. Bahrun itu laut besar, buhairo ini adalah laut kecil, namanya telaga atau apa tadi? Danau. Itu dia. Nah, ada juga Hasan, yakni kakaknya, maka adik dikasih nama Husain. Itu dia. Jadi ada isim pengecilnya.
Ini namanya kitabun, buku yang cukup besar lah, cukup besar. Nanti kalau ada buku saku itu bahasa Arabnya kutaibun, kutaib. Kitab, kutaib. Hasan, Husain. Nah, begitulah ya. Bahrun, Buhair. Jadi gampang siapa untuk mengetahui siapa kakaknya, siapa adiknya. Hasan itu pasti kakaknya. Nah, Husain adalah adiknya. Dari timbangan Fuail, wazan Fuail. Kita mau belajar bahasa Arab sedikit kita. Baik, jemaah rahimakumullah. Maka aqqa anil Hasani wal Husaini kamsan. Rasulullah mengakikahkan Husain itu dan Hasan kabsan, masing-masing seekor kambing. Itu jawab. Baik. Hikmah akikah. Banyak sekali hikmahnya akikah ini. Di antaranya adalah sebagai simbol kita sebagai makhluk sosial, kita bisa berbagi. Cuma bedanya daging akikah dengan daging korban. Kalau daging korban itu dibagi mentahnya, jemaah ya. Dibagi mentahnya, tidak dibagi matangnya. Tapi kalau daging akikah kebalikan. Yang dibagi itu apa? Matangnya, bukan mentahnya. Oleh karena itu nggak pernah kita mengajar orang ketika Idul Kurban itu makan, kan? Nggak pernah. Mari kita makan satu ekor sapi itu langsung kita makan satu sekali di situ, dibagi mentahnya. Sebaliknya tidak pernah kita juga mendengar ada orang yang membagi-bagikan daging akikah secara mentah. Pasti dimakan dulu. Yang apa namanya, dimasak dulu, baru dibagikan atau dimakan di rumah. Kemudian di antara hikmahnya apa? Syukrulillah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta, wal banun, dan anak keturunan, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Di suratul Kahfi ayat 40. Jadi harta dan anak ini zinah saja, hanya perhiasan. Hanya perhiasan. Yang namanya perhiasan itu indah, kan, jemaah? Indah, kan? Tapi apa dibawa pulang? Sampai ke kuburan? Indah, kan? Jadi orang Islam tidak mengenal membawa pulang perhiasan sampai ke, arti kita akan meninggalkannya. Atau mereka yang akan meninggalkan kita. Bahkan kita akan saling lari menjauh. Di dalam surah Abasa itu disebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Nanti pada hari kiamat, kalau udah goncang-goncang ya, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu seorang itu lari keluar, meninggalkan saudaranya. Ini kan banyak saudara-saudara di sini tuh. Sekarang kita saling menjaga, kemudian saling melindungi, itu, saling membantu, saling menolong. Tapi nanti ketika datang hari yang dahsyat itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari di mana seseorang itu lari meninggalkan saudaranya. Pernah kita merasakan gempa tahun berapa kemarin? 2018. Sekitar berapa? 7, ya? 7,2. Tinggi, itu sudah tinggi itu ya, Mak. Sampai jalan terbelah ya, kita sama Kak Nono sampai ke sana. Sehari itu kita langsung pergi ya, atau besoknya? Besoknya langsung kita meluncur menuju Lombok Utara. Jadi jalan-jalan udah retak, jembatan udah putus, masjid udah selesai sudah habis rumahnya. Gempa yang 7, skala Richter itu semua orang pasti saling lari meninggal. Kami ada cerita ketika kami menemukan seorang pemuda ya sama Kak Nono di masjid, nangis Pak. Nah, nangis. Masih di situ dia ya? Masih di situ. Masih di masjid, trauma. Diam begitu. Jadi ketika ditanya, "Mas, kenapa diam?" Boleh cerita apa yang terjadi? Beliau cerita kejadian itu sedang sholat Isya ya. Sedang sholat Isya. Tiba-tiba gempa. Bapak Ibu, gempa. Padahal masjid itu cukup kokoh kelihatan strukturnya. Banyak sekali tiang-tiangnya. Banyak. Kemudian apa? Semua orang lain itu lari. Lari, Pak. Ini imam lari, makmum lari, semua lari. Nah anehnya, uniknya Bapak Ibu, yang lari-lari inilah yang banyak mati. Paling ringan luka. Yang lari-lari, beton jatuh ke kepalanya, ditimba oleh balok-balok. Nah dia tuh sholat sendirian di situ. Sholat masih roboh nih Pak. Sholat sendirian.
Dan alhamdulillah dia sholat ini apa? Justru selamat. Kalau dia trauma. Kok bisa dia yang tidak lari justru selamat? Orang yang lari melindungi dirinya justru meninggal, Pak. Nah ini baru 7 koma, Pak. Nah bayangkan kiamat itu yang bergetar itu bukan masjid, tapi gunung. Bukan hanya bergetar. Dia kalihnil manfus. Seperti apa? Kalihnil seperti kapas-kapas yang kita lihat kapas kalau dihamburkan ke udara itu kan ringan sekali. Nah seperti itulah nanti potretan atau bayangan bagaimana dahsyatnya terjadinya hari kiamat. Gunung, Pak, gunung Rinjani yang besar ini udah seperti kapas. Dalam kondisi seperti itu maka Allah mengatakan yauma yafirul mar'u, seseorang akan lari meninggalkan saudaranya. Tidak lagi ada istilahnya saling sayang, saling jaga. Orang melindungi masing-masing dirinya sendiri. Ini orang semua ini selamat sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Ada seorang anak dulu ketika hidup, dia berbakti sekali sama orang tua ya. Dia menjaga orang tua, dia melindungi orang tua. Kalau orang tua nelpon dia, nak segera pulang dia. Saya sakit, tolong antarkan saya ke rumah sakit, antar dia. Tapi pada hari itu, Pak, wa ummihi wa abi. Ada orang saking dahsyatnya peristiwa ini, hari kiamat ini, dia lari meninggalkan bapaknya, meninggalkan, nggak tahu bagaimana kondisi bapak ibu ditinggalkan. Yang penting dia lari menyelamatkan diri. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dan lari meninggalkan sahibatihi. Apa arti sahibatihi? Istrinya. Seorang suami itu Mas Rosi. Wa sahibatihi wa bani. Akan meninggalkan istrinya. Saking dahsyatnya. Mungkin kalau gempa sekarang ya, masih bisa kita narik tangannya begitulah ya. Mari kita keluar bareng-bareng. Kadang-kadang ada juga yang lupa ya. Udah keluar di luar baru dia ingat istrinya ada di dalam. Wa ummihi wa sahibatihi wa bani. Jadi lari meninggalkan istrinya. Udah, mau dia bagaimana kondisi istrinya dia tidak tahu. Pokoknya dia menyelamatkan diri sendiri. Wa banihi, juga lari meninggalkan anak. Kata Nono ini, Pak, mohon maaf nih, kalau dikasih uang 1 triliun disuruh lempar Fahira ke atas sana, nggak mungkin mau, Pak. Tidak mungkin anaknya mau dicelakan. Saking sayang, Pak. Coba anak itu dijaga dari nyamuk, ini dijaga semua. Saking sayang kita sama anak. Saking sayang nih orang tua kepada anak. Tapi nanti satu hari yang dahsyat itu merubah banyak hal. Wa sahibatihi, lari meninggalkan istrinya, lari meninggalkan anak. Saking dahsyat. Apalagi sekedar mohon maaf, sapi di kandang misalnya ya, motor digerasi, ya nggak ada urusan apa, tinggalin semua. HP yang lagi dicas, semua orang ingin selamat. Saking dahsyatnya hari kiamat. Ini adalah potretan hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala telah bocorkan lebih awal agar kita lebih siap. Cuma jawab hukum, ini bedanya dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional ini kan dia tidak dibocorkan di awal, soalnya tidak dibocorkan di. Nah tapi nanti kalau soal ataupun kejadian-kejadian yang akan terjadi kemudian hari, Allah bocorkan semua. Sampai pertanyaan di dalam kuburan dibocorkan, Pak. Apa yang ditanya? 3. Man rabbuka wa madinuka wa man. Dibocorkan pertanyaannya plus dengan jawabannya, Pak. Tapi apakah semua orang bisa menjawab? Itu berpulang pada diri kita. Maka kita, ini sudah jauh sekali kita tadi. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak keturunan itu hanya zina, perhiasan. Oleh karenanya kita tidak bisa menghabiskan cinta kita, menghabiskan waktu kita, atau menghabiskan hidup kita hanya kepada siapa tadi? Teman kita nongkrong sampai larut malam, sampai kita meninggalkan atau misalnya ada orang yang tidak bisa membantah perintah orang tua, entah disuruh yang baik atau yang buruk, pasti diikuti. Atau seorang istri atau suami yang selalu tunduk kepada istrinya, atau istri yang tunduk kepada suaminya, tidak tahu apakah perintahnya buruk atau baik.
Padahal di ujung-ujung nanti kita juga akan lari meninggal. Tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering mengatakan hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita itu Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baiknya wakil kita, pelindung kita, penjaga kita. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dialah sebaik-baiknya penolong. Tidak lagi ada selain itu. Jamaah Allah. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara hikmah berakikah. Selanjutnya ada yang menjadi sedikit perbincangan untuk dibahas, yaitu misalnya anak ini kan ada dua jenis Bapak Ibu ya, ada laki-laki ada perempuan. Lalu bagaimana? Apa atau berapa masing-masing yang harus disembelih? Berapa untuk laki-laki, berapa untuk perempuan? Ada yang mengatakan laki-laki perempuan harus satu dan laki-laki harus dua. Ada juga di perbincangan para ulama. Maka yang benar dalam konteks ini perempuan itu satu di dalam, nanti lengkapnya bisa dibaca di dalam kitab Fiqh Sunnah oleh Syekh Sayyid Sabit. Nanti ada di dalam bab akikah itu, kalau ada jilid keduanya itu dibahas bahwa yang perempuan itu satu. Nah yang laki-laki berapa? Nah dua ini memang dua laki-laki, tapi apakah dua ini wajib atau sunnah atau afdol? Maka yang dua ini afdolnya lebih baik. Tapi kalau mau akikah satu atau kalau mampu cuma satu, boleh nggak? Nah ini kita mesti berjawab. Karena sudah kebiasaan yang perempuan itu sah, yang laki-laki. Nanti kalau nggak ada satunya lagi, cuma satu untuk laki-laki, kadang-kadang ada orang berhutang hanya agar genap menjadi dua. Ini memaksakan diri. Padahal dalam hukumnya, dalam yakni syariatnya, laki-laki juga cukup disembelihkan satu kambing. Tapi kalau mau disembelihkan dua, maka itu afdol. Maka sebagaimana hadis tadi yang dia bacakan, apa bunyinya? Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husain kabshan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain masing-masing seekor kabshan. Seekor kambing, seekor kambing. Hasan laki-laki, Husain juga laki-laki. Hasan satu kibas, Husain juga satu kibas, menunjukkan bahwa laki-laki itu cukup dia diakikahkan satu ekor kambing. Kalau mau dua, maka itu afdol, lebih baik. Begitu jemaah rahimakumullah. Kemudian, tadi pertanyaan yang akhir yang di awal yang saya ceritakan tadi, sebagai bagaimana kalau ada orang yang belum sempat diakikah pas kecilnya, udah tua mau kurban, apakah sah akikahnya tanpa dia? Apakah sah kurbannya tanpa dia akikah terlebih dahulu? Maka tidak ada dalam buku ulama manapun yang mensyaratkan bahwa korban itu harus akikah dulu, itu nggak ada. Jadi kalau mau korban itu harus akikah dulu, itu nggak ada syaratnya di kitab manapun. Maka sah ketika orang tidak sempat berakikah mau berkorban, sah korbannya. Yang kedua, apakah ketika sudah tua wajib diakikahkan karena saat kecil dulu belum sempat diakikah? Maka jawabannya tidak lagi menjadi keharusan. Kenapa? Karena jelas hadis Nabi SAW, tudbahu anhu yaumus sabit, disembelih pada hari ke-7. Nabi nggak pernah nyembelih kambing lebih dari hari 7, nggak pernah. Jadi sudah dianggap tidak mampu, sudah dianggap tidak saat itu. Memang kondisi kita saat itu tidak mampu. Sekarang sudah kita mungkin punya harta, punya uang, tapi dalam konteks dulu itu memang tidak mampu. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi tidak usah dipaksakan ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian ina, ama yang belum sempat akikah dulu, sekarang umur 40 tahun, 50 tahun mau akikah, nggak perlu itu. Jangan khawatir, nggak perlu. Karena syariat akikah hanya untuk hari itu ke-7 saja. Begitu Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, semoga semakin bertambah pengetahuan kita, iman kita meningkat dan amal kita juga meningkat.
Demikian dapat yang sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang belum jelas, mohon dipertanyakan. Jam berapa ini? Selama ya? Mungkin saya satu aja sebagai selingan kan. Hampir semua di kampung kita ketika meninggal dunia itu kadang di hari ke-9 dipotongkan kambing. Itu sebagai tradisi, tetapi tradisi yang bercampur dengan syariat, seolah-olah dia akan mengganti akikah itu di hari ke-9 dia meninggal dunia. Nah, bagaimana itu Ustaz? Bagaimana hukumnya? Kalau memang tidak benar, bagaimana kita menghilangkan itu? Mungkin itu saja. Ini pertanyaan ringan saja sini sebagai selingan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada orang yang ketika meninggal dipotongkan apa? Sapi atau kambing? Kambing di hari ke-9. Sebagai apa? Akikahan ya, bagi yang belum akikah. Atau bahasa sasatnya nyiwa ya. Nyiwa. Itu nyiwa. Yang pertama, Bapak Ibu, akikah ini hanya untuk orang yang hidup. Hanya untuk orang yang hidup. Hatta misalnya ada seorang bayi, jadi yang paling berhak diakikahkan siapa? Bayi, Pak, bukan orang tua. Hatta misalnya ada seorang bayi, lahir dia di hari ke-6 qadarullah, takdir berkata lain, dia meninggal, maka tidak ada syariat mengakikahkan dia di hari ke-7 itu. Tidak ada. Jelas Bapak Gi? Jadi akikahnya hanya untuk orang yang masih hidup. Hatta seorang bayi yang baru lahir sekalipun, di hari ke-6 atau hari ke-7 dia meninggal, maka tidak harus diakikah. Tidak ada syariatnya. Bahkan orang yang hidup sekalipun yang sudah lewat dari hari ke-7, maka tidak ada syariat untuk diakikahkan. Berdasarkan dalil. Itu yang pertama. Jadi mengakikahkan mayat di hari ke-9 itu keliru. Kelirunya dua. Yang pertama dari sisi harinya salah karena itu hari ke-9. Kemudian dari sisi orang juga salah karena orangnya sudah meninggal. Jadi tidak perlu dipaksa-paksakan. Karena memang di sebagian tempat itu kita lebih senang yang begini-begini daripada yang betul-betul benar itu. Di kampung kami di sana juga, jadi lebih senang dia kuat pegangannya terhadap tradisi-tradisinya yang lama ini daripada syariatnya yang benar. Jadi referensinya mereka berbeda. Pokoknya yang penting leluhurnya sudah bilang seperti itu, nah nggak bisa ditolak itu. Walaupun ulama yang ngomong ditepis, bahkan dianggap kita belum tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sembelihan pada hari ke-9 itu sendiri, maka tidak ada yang menjadi tolak ukur kita di dalam beragama ini kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ketika anak-anaknya meninggal, jadi semua anak Nabi itu meninggal sebelum Nabi meninggal kecuali Fatimah. Jadi tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau itu menyembelihkan sapi atau kambing atau hewan apapun di hari 3, 7 atau 9, tidak ada. Kemudian Nabi sendiri meninggal pun tidak ada ya yang menyembelihkan di hari-hari tertentu, tidak ada. Sebagai satu amalan ini. Sahabat yang 4 yang paling mulia itu Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali juga tidak ada ketika meninggal saat itu tidak ada yang menyembelihkan di hari kesekian. Bahkan seluruh para sahabat tidak ada.
Tabi'in juga begitu, tidak ada riwayat. Bahkan ulama yang empat ini, ulama empat mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama besar, ulama mazhab. Jika beliau meninggal, mereka meninggal, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka itu disembelihkan di hari ke-9. Atau bahkan ketika anak mereka meninggal lebih dahulu atau istri meninggal lebih dahulu, tidak ada riwayat bahwa para imam yang ulama yang empat ini menyembelihkan di hari-hari tertentu untuk orang yang telah meninggal dunia. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi dari sudut dalil tidak ada yang mendukung pandangan ini. Dari sudut dalil tidak ada. Bahkan ulama mengkonter. Katakanlah misalnya ulama Syafi'iyah itu keras dalam hal ini, ulama-ulama pengikut mazhab Syafi'i. Di dalam kitab I'anatul Talib itu dijelaskan. Bahkan itulah sangat jelas sekali beliau mengatakan, ma yaf'alun nas minal ijtima'i wa sina'ati ta'ami indal mayit minal bid'ahil munkarah allati tusabu ala maniha. Apa yang dilakukan oleh manusia berupa berkumpul-kumpul dan makan-makan di rumah mayit setelah meninggal dunia. Jadi dua ya ancamannya. Yang pertama berkumpul-kumpul, kemudian makan bareng-bareng begitu di rumah mayit. Ba'da dufniha atau ba'da dufni, setelah dia dikuburkan mayit itu, minal bid'ahil munkar, adalah termasuk bid'ah yang munkar. Jadi ulama Syafi'iyah kalau udah ngomong bid'ah yang munkar ya berarti bid'ah yang menuju kepada keharuman. Bahkan ditambah lagi, allati tusabu ala man'iha, yang diberi pahala kepada orang yang melarang. Jadi melarang itu diberi pahala. Ini kalau kita mau ikut dalil, mau ikut ulama. Tapi kalau yang kita ikut yang lain, selain Allah, selain Rasul, selain Quran, selain hadis, selain sahabat yang empat, selain semua sahabat, selain tabi'in, selain ulama yang empat, kemudian ulama-ulama setelah itu yang sejalan dengan yang ulama-ulama yang mazhab yang empat ini, kalau itu yang kita ikuti bagus. Tapi kalau yang lain selain itu yang kita ikuti, ya mau kata apa kita? Nah, kalau kita lebih mementingkan yang lain daripada syariat, memang bahaya, susah. Memang bahaya. Ada orang mengatakan syariat ini harus adat dijadikan sebagai syariat. Nah, mungkin sering kita dengar al-adat itu muhakkamatun. Adat itu dijadikan sebagai syariat, tradisi dijadikan sebagai syariat. Ini adalah satu kaidah yang harus dijelaskan lebih dalam. Bukan kaidah singkat yang harus kita ucapkan lalu kita tinggalkan, tidak dijelaskan. Apa yang dimaksudkan dengan adat sebagai syariat itu? Maksudnya apa? Maksudnya ini berhubungan dengan amalan-amalan yang sifatnya muamalah, yaitu hal-hal yang sifatnya interaksi manusia. Misal jadi yang dimaksudkan dengan tradisi adalah syariat. Tradisi bisa dijadikan sebagai syariat. Oleh karena itu kalau kita melanggar tradisi ini, maka sama kita melanggar syariat. Maksudnya begini Pak. Misalnya Kata Nono buat lemari satu, sekian sekali sekian. Tradisinya orang kalau lemari sekian sekali sekian, ukurannya sekian kali sekian, misalnya harganya 500, tradisinya tidak berubah 500.000. Ada orang yang nggak mau, pokoknya maksa dia mau bayarnya 300, nggak mau tahu, mau dia zolim atau apa, dia hanya mau bayarnya 300. Padahal secara tradisi, secara kebiasaan orang itu semuanya bayar 500. Jadi 500 itu sudah jadi tradisi dan jadi syariat. Oleh karenanya kalau kita bayar kurang dari 500 itu, maka kita zolim kepada si pembuat itu. Maka karena kita zolim, maka kita dianggap melanggar syariat. Jadi bukan berarti tradisi itu adalah syariat. Semua yang amalan-amalan yang kita inginkan bisa kita buat semau kita. Itu. Jadi harus kita pahami sedikit-sedikit Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Semoga kita bisa memperbaiki sedikit demi sedikit, dan kita harus bagaimana solusinya ya. Satu, kita belajar. Terus belajar. Dan yang kedua, kita mengedepankan dalil, mengedepankan Al-Quran, Sunnah di atas ucapan-ucapan orang lain. Jadi kita mengedepankan keimanan kita dibandingkan tradisi. Tradisi ini Pak, Islam nggak menghapus semua tradisi. Ada tradisi yang dianggap banyak, seperti yang dia sampaikan tadi. Sunat itu bukan asal dari Islam, dari jahiliyah. Akikah juga, kemudian korban juga, menikah juga, madu juga, banyak sekali tradisi-tradisi yang tidak
datang ketika masuknya Islam, tapi justru datang sebelum masuknya Islam. Dan begitu dapat yang sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.